Umat Tuhan yang terkasih, berkah dalam. Sakramen Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan iman kita sebagai umat Katolik. Dalam Ekaristi, kita tidak sekadar mengenang peristiwa perjamuan terakhir, tetapi sungguh mengalami kehadiran nyata Yesus Kristus yang memberikan dirinya sebagai santapan rohani. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagi anak-anak yang akan menerima komuni pertama, Ekaristi adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Ini bukan hanya sebuah perayaan, melainkan awal dari hubungan pribadi yang lebih dalam dengan Yesus. Sebab, di dalam Ekaristi, Yesus sendiri hadir dan tinggal dalam hati kita. Rekoleksi calon penerima komuni pertama di Stasi Cibitung Santo Petrus Rasul menjadi momen penting dalam perjalanan iman ini. Dalam suasana doa, kebersamaan, dan refleksi, anak-anak diajak untuk mengenal kasih Tuhan secara lebih mendalam. Mereka belajar bahwa Tuhan selalu membuka pintu pengampunan dan menantikan setiap anaknya untuk kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Perjamuan hari apa? Ada tahu nggak Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir hari apa? Kamis Putih, ya. Nah, coba kalau Minggu Palma Yesus di mana? Yesus datang kemana tuh? Memperingati Yesus sebagai raja, disambut sebagai raja di Yerusalem dengan melambaikan daun palma. Selain memahami Ekaristi, anak-anak juga diajak untuk menyadari pentingnya sakramen tobat sebagai persiapan batin. Hati yang bersih menjadi tempat yang layak bagi Yesus untuk hadir. Sakramen tobat bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan jalan penuh kasih untuk kembali kepada Tuhan, seperti anak yang pulang kepada Bapa yang selalu menunggu dengan tangan terbuka. Sakramen tobat adalah cara kita kembali kepada Tuhan ketika kita berbuat salah. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi kita kadang melakukan dosa. Melalui sakramen ini, kita belajar jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan, dan memohon ampun kepada Tuhan yang selalu siap menerima kita dengan penuh kasih setiap saat. Sebelum mengaku dosa, kita melakukan pemeriksaan batin. Kita mengingat apa saja kesalahan yang sudah kita lakukan, baik kepada Tuhan, orang tua, teman, maupun diri sendiri. Kemudian, kita datang kepada imam untuk mengaku dosa. Kita menyebutkan dosa-dosa kita dengan jujur dan sederhana. Sesudah pengakuan dosa, imam memberikan absolusi, yaitu pengampunan dari Tuhan. Tanggal 31 Mei, tanggal 31 Mei, geladi bersih, dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pendamping, katekis, dan seluruh pelayan yang telah dengan sabar dan penuh kasih membimbing anak-anak selama masa persiapan ini. Dedikasi, pengorbanan, dan ketulusan mereka menjadi bagian penting dalam menumbuhkan iman anak-anak ini. Dengan kompor ini, semoga saya lebih semangat lagi melayani Tuhan, dan terima kasih atas pengajarannya selama ini. Semoga imannya lebih bertumbuh dan rajin berdoa, agar kedepannya gurunya cara mengajarnya lebih menarik. Kalau belajar itu seru. Semoga gereja cepat dibangun agar nyaman saat belajar. Waktu diajar sama Pak Sumartono seru. Harapannya ke depannya semoga tempatnya lebih adem,
banyak kipasnya, juga lebih banyak diskusi. Yang paling berkesan itu kalau diajar sama Pak Maksi terus dikasih kayak beda kelompok gitu, jadi banyak diskusinya. Buat kendalanya sih nggak ada buat sekarang, tapi harapannya semoga bisa lebih rajin terus dan bisa cepat nangkep. Menurut aku sih tempatnya di tempat yang adem gitu, soalnya biar kita nggak panasan, terus juga ngasih soalnya, ngasih kuis biar seru. Yang paling berkesan itu kalau diajar sama Pak Sumarsono. Depannya semoga kelompok remaja bisa lebih solid lagi. Semoga tempat buat kompera tuh nggak sempit dan nggak panas juga. Semoga yang belum komper tergerak hatinya buat ikut komper, terus rajin juga dan nggak banyak yang terlambat juga. Mari saling bagi amal.